Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Abdurrahman dengan NIM AHI 176 angkatan 23. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya. Nah, proyek ini berfokus pada kemampuan mengidentifikasi apakah jawaban dari LLM LLM sesuai dengan fakta yang benar atau justru mengandung informasi yang salah, dibuat-buat atau tidak sesuai dengan ground truth. Tujuan dari penelitian ini sendiri membangun sistem deteksi halusinasi yang lebih detail dan informatif, bukan sekadar mengatakan benar atau salah. Perkembangan LLM seperti ChatGPT, Gemini, dan Cohere sangat cepat dan memberi banyak manfaat dalam berbagai bidang. Namun, LLM seringkali menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak selalu benar. Fenomena ini dikenal dengan halusinasi. Masalah ini sangat penting karena jika jawaban LLM digunakan dalam pendidikan, layanan pelanggan, atau sistem informasi, ini kesalahan informasi dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Karena itu, diperlukan metode yang dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis kesalahan dalam jawaban LLM secara lebih akurat. Nah, bagaimana cara mendeteksi halusinasi pada LLM berbahasa Indonesia? Kemudian, apakah metode semantik similarity dapat membantu mengukur kesesuaian antara jawaban model dan ground truth? Apakah model machine learning berbasis Indobert dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model baseline? Kemudian, bagaimana mengklasifikasikan kesalahan secara lebih detail? Misalnya entity error, dan error, number error, location error, fabricated fact, reasoning error, dan fabricated reference. Mengembangkan pendekatan tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengembangkan pendekatan deteksi halusinasi untuk jawaban LLM berbahasa Indonesia. Kemudian menggunakan semantic similarity sebagai dasar evaluasi antara jawaban LLM dan ground truth. Kemudian menerapkan klasifikasi fine-grained hallucination yang terdiri dari 8 kelas. Kemudian membandingkan performa model baseline dan model berbasis Indobert. Kemudian memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pola kesalahan yang muncul pada LLM. Untuk konsep utamanya itu konsep utama halusinasi. Halusinasi sendiri merupakan kondisi di mana model menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, tidak ada dasarnya, atau tidak relevan dengan konteks. Dalam penelitian ini, halusinasi tidak hanya dilihat sebagai kategori biner, benar atau salah, tetapi dibagi dengan beberapa jenis kesalahan. Seperti kategori yang digunakan antara lain sebagai berikut. Ada no hallucination, entity error, dead error, number error, location error, fabricated fact, reasoning error, dan fabricated reference. Pendekatan ini membuat hasil deteksi lebih detail dan lebih berguna untuk analisis. Kemudian metodologi dari penelitian ini sendiri, penelitian ini menggunakan dataset yang terdiri dari pasangan pertanyaan, jawaban LLM, dan ground truth. Data dibagi menjadi dibagi berdasarkan kategori pertanyaan, tingkat kesulitan, dan model yang digunakan untuk menjawab pertanyaannya. Proses utamanya adalah mengambil data dari jawaban LLM, kemudian membandingkan jawaban dengan ground truth menggunakan semantic similarity,
kemudian menentukan skor kesamaan dan tingkat kepercayaan, mengklasifikasikan jenis halusinasi berdasarkan aturan dan skor similarity, kemudian melatih model klasifikasi untuk memprediksi label halusinasi. Metode semantik similarity sendiri digunakan untuk mengukur seberapa dekat makna jawaban LLM dengan ground truth. Jika jawaban memiliki makna yang sangat mirip, maka kemungkinan besar tidak terjadi halusinasi. Sebaliknya, jika perbedaan makna sangat besar atau terdapat informasi palsu, maka model dapat mengklasifikasikan jawaban dengan sebagai halusinasi. Dalam penelitian ini, pendekatan ini dipadukan dengan model machine learning agar hasil deteksi lebih kuat dan lebih konsisten. Kemudian, model yang digunakan pertama ada model baseline menggunakan TF-IDF dan logistic regression. Model ini dipilih karena sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan. Kemudian ada model lanjutan menggunakan Indobird, yaitu model transformer untuk bahasa Indonesia. Indobird dipakai untuk memahami konteks kalimat secara lebih mendalam dibandingkan model berbasis kata sederhana. Model ini diharapkan mampu mengenali pola kesalahan yang lebih kompleks, terutama pada jenis halusinasi yang bersifat semantik. Untuk kemudian perbandingan hasil dari perbandingan model. Model baseline sendiri memberikan hasil yang baik secara cepat dan sederhana. Namun model Indobird menunjukkan performa yang lebih unggul karena mampu menangkap nuansa semantik dengan lebih baik. Hal ini terlihat dari peningkatan matriks evaluasinya seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Hal ini terlihat dari secara umum model berbasis transformer memberikan hasil yang lebih kuat untuk tugas klasifikasi halusinasi yang kompleks. Kemudian manfaat dan kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam bidang deteksi halusinasi untuk bahasa Indonesia. Hasil penelitian dapat dipakai untuk membangun sistem verifikasi informasi, khususnya untuk konten yang dihasilkan oleh LLM. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memahami kelemahan LLM secara lebih spesifik, sehingga pengembangan dapat memperbaiki kualitas respon model. Selain itu, pendekatan fine-grained classification memberikan wawasan yang lebih kaya dibandingkan pendekatan binary. Penelitian ini menunjukkan bahwa deteksi halusinasi pada jawaban LLM berbahasa Indonesia dapat dilakukan secara efektif dengan menggabungkan semantic similarity dan model machine learning. Penggunaan Indobird terbukti lebih unggul dibandingkan baseline untuk tugas klasifikasi yang lebih kompleks. Temuan ini membuka peluang untuk pengembangan sistem pendeteksi halusinasi yang lebih handal, khususnya untuk bahasa Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.